Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang Langit, pagi ini saya sangat bersemangat ikut berbagi sembako gratis yang dilakukan Mas Ferry, seorang pengusaha asal Yogyakarta. Sebagai wirausahawan sejati, Mas Ferry berhasil melewati berbagai ujian dengan tenang. Salah satunya lolos dari jerat hutang 30 miliar. Semua kesulitan berhasil ia lewati berkat amalan rutin puasa Daud yang tak pernah putus selama 20 tahun. Masya Allah. Kini Mas Ferry bisa merasakan keberkahan dengan menjadi sosok miliarder dan juga dikaruniai anak-anak soleh penghafal Al-Quran. Masya Allah. Pejuang Langit, ini dia salah satu lokasi wisata yang sedang hits di Jogja. Namanya Kopi Puncak Rindu yang terletak di daerah Pajangan, Kabupaten Bantul. Selain menu-menu nikmat yang ada di resto, di tempat ini juga banyak wahana bermain anak dan wisata edukasi. Gak ketinggalan di lokasi tebing yang sangat indah ini, juga terdapat penginapan ala glamping yang cocok buat liburan keluarga. Tapi siapa sangka, di balik keindahannya, pemilik lokasi ini ternyata pernah terlilit hutang hingga puluhan miliar. Subhanallah. Mari kita cari tahu lebih jauh cerita amalan jalur langit pelunas hutang yang ditempuh oleh pemiliknya. Pejuang Langit, Pak Ferry sengaja membuat kajian dan aktivitas Islami di tempat wisatanya agar mengingatkan dirinya untuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian itu sudah rutin dilakukan sejak 2022, bahkan dalam program ini juga termasuk kegiatan sholat duha berjamaah bagi karyawan dan warga desa. Masya Allah. Masya Allah, saya dari tadi tuh datang, wah ini tempat wisatanya luas banget. Dan datang udah mulai pengajian nih. Karena nggak biasanya di tempat wisata itu ada kegiatan pengajian. Itu apa tuh, idenya datang dari mana? Ya idenya kita buka tempat wisata ini biar bermanfaat buat warga sekitar juga. Kayak gitu, makanya kita selalu mengadakan pengajian tiap Ahad Kliwon pagi, Minggu pagi dari jam 7 sampai jam 9 biasanya. Ya terus acaranya ya sholat duha bareng, kemudian sholat hajat, kemudian sholat tasbih, kemudian pengajian, kemudian pulangnya dibagiin beras gitu. Meski terbilang baru, namun kini kajiannya yang awalnya hanya belasan orang, kini memiliki sekitar 200 orang dan didominasi oleh warga sekitar. Masya Allah. Konsep utamanya tuh awalnya gimana? Mau cuman tempat wisata kah atau gimana? Karena saya lihat dari tadi nih fasilitasnya banyak banget. Ya oke, jadi awalnya kita memang resto gitu ya, tempat wisata. Belum tempat wisata, belum destinasi wisata. Awalnya cuman kita resto aja. Awalnya itu kita bikin ini tuh karena birrul walidain, berbakti sama orang tua. Jadi ayah saya tuh minta dibelikan tanah yang ada view-nya kayak gitu. Jadi terus kita kebetulan alhamdulillah dapat tempat di sini 6.000 meter. Masya Allah, luar biasa. Pejuang Langit, bisnis Pak Ferry ini dimulai tahun 2002 yang lalu yang bergerak di bidang digital printing. Selama 20 tahun usahanya, tentunya Pak Ferry tak luput dari ujian-ujian berat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Antara lain pada tahun 2016, Pak Ferry sempat berutang mencapai puluhan miliar rupiah. Sama saya tuh Pak, sempat baca nih, sama dengar-dengar katanya Bapak itu pernah ngalamin kerugian sampai 35 miliar. Itu bener atau enggak nih? Ya pernah, kita punya hutang karena riba, yaitu hutangnya 35M gitu. Saya nggak bisa ngebayangin sejujurnya. Utang 35 miliar. Itu ngadepinnya gimana Pak? Kebetulan saya sejak kelas 4 SD itu didhawuhi atau diperintah sama guru saya untuk puasa Senin Kamis. Masya Allah, 4 gitu. SD? Ya, dari kelas SD puasa Kamis. Kemudian saya sejak SMA belajar puasa Daud, insya Allah sampai sekarang. Masya Allah Pejuang Langit, puasa Daud tergolong puasa sunnah yang tak mudah karena dikerjakan secara berkelanjutan dan hanya dibatasi jeda 1 hari saja. Nah Pejuang Langit, sekalipun puasa ini terbilang tidak mudah, namun Pak Ferry berhasil menjalankan puasa Daud selama 20 tahun. Allahu Akbar.
Pak Ferry yakin sesulit apapun masalah, pasti akan ada jalan keluarnya. Makanya, mengamalkan amalan ini sangat terasa keberkahannya saat menghadapi masalah berat terlilit hutang. Saya jadi teringat dengan salah satu hadis yang pernah disampaikan guru ngaji saya. Kalau puasa Daud merupakan puasa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Sedangkan sholat yang paling disukai Allah adalah sholat Nabi Daud. Ia biasa tidur separuh malam dan bangun pada sepertiganya, serta tidur pada seperenamnya. Nabi Daud berbuka sehari dan berpuasa sehari. Tak heran pejuang langit kalau Allah membantu Pak Ferry kembali dalam keberkahan. Setelah menjual berbagai aset dan memperbaiki cash flow bisnisnya, di tahun 2020, Pak Ferry sudah berhasil keluar dari hutang miliarannya tersebut. Masya Allah. Dengan izin Allah, omset usahanya semakin meningkat ratusan juta dan kini berusaha membentuk wisatanya untuk menjadi destinasi pariwisata halal. Penjual langit, Pak Ferry menjelaskan bahwa program tempat wisatanya untuk menuju destinasi halal tidak setengah-setengah. Karena penginapan glamping syariahnya tidak segan-segan untuk menolak pasangan calon pelanggan yang tidak bisa memperlihatkan buku nikah. Ada nggak sih Pak, keberkahan yang Bapak rasakan selain dari keberkahan diberikan badan sehat nih, dari berpuasa hampir 20 tahun itu? Ya, jadi saya ngerasain dengan puasa ini saya tuh menjadi lebih sabar. Lebih sabar. Terus yang kedua ya insting untuk mengambil keputusan itu kayak dapat petunjuk lah, dapat ilham kayak gitu. Sekarang ini Pak Ferry udah punya berapa anak, Pak? Oh ya, alhamdulillah saya istri 1, kemudian anaknya 5. Masya Allah, ya, 5. Paling besar? Paling besar umur SMA kelas 1. Alhamdulillah mondok di Kebumen, Pondok Al Ihsan wa Taqwa. Alhamdulillah sudah 30 juz, mohon doanya semoga istiqomah. Kemudian anak yang kedua mondok juga di Kebumen, udah dapat 25 juz, mohon doanya. Ya, kalau dari kita sih sebenarnya ini semua hadza min fadli Robbi, semua karunia dari Allah, bukan karena dari usaha saya, bukan karena dari puasa saya, ibadah saya, ini semua murni karunia dan titipan Allah. Pejuang langit, istiqomah Pak Ferry dalam berpuasa Daud, bersedekah, dan menjaga sholat duhanya membawa beliau menjadi sosok yang diteladani, bahkan dicintai ratusan karyawannya. Gak hanya itu saja pejuang langit, Pak Ferry masih memiliki jalur langit lainnya. Kali ini untuk karyawannya, program mengumrohkan karyawannya setiap tahun. Masya Allah. Dan saat ini saya akan bertemu dengan Bu Yati, karyawan Pak Ferry yang mendapatkan keberkahan umroh gratis itu. Assalamualaikum Bu Yati. Waalaikumsalam. Jadi gini, tadi saya habis ketemu sama Pak Ferry. Ya. Pak Ferry cerita katanya Bu Yati ini dapat keberkahan nih. Ya. Bu Yati salah satu yang diberangkatkan umroh oleh Pak Ferry. Ya. Saya pengen tahu nih, kira-kira ada nggak sih amalan-amalan rutin nih yang mungkin Bu Yati sering amalkan sehingga dalam pekerjaan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, tuh. Kalau saya harus ini sih, pertama kali untuk mengawali hari itu, pertama jangan telat sholat subuhnya. Masya Allah. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Oke, qobliyah ya? Qobliyah, terus nanti sebelum bekerja berdoa, sholat duha, Masya Allah. 4 rakaat minimal, ya. gitu. Dari yang diajarkan sama Pak Ferry itu, ternyata apa ya, itu lebih menenangkan. Pejuang langit, Bu Yati bercerita kepada saya kalau amalan menjaga sholat duhanya adalah salah satu ajaran dari Pak Ferry kepada setiap karyawannya. Setelah rutin melaksanakan sholat duha 4 rakaat, Bu Yati merasakan pekerjaan semakin ringan dan diberkahi. Saya jadi teringat hadis yang disampaikan guru ngaji saya terkait orang yang mengawali harinya dengan sholat duha.
akan dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai anak Adam, janganlah engkau merasa lemah dari 4 rakaat dalam mengawali harimu. Niscaya aku akan mencukupimu di akhir harimu. Gimana sih perasaannya Bu Yati ketika tahu akan diberangkatkan umroh oleh Pak Ferry? Waktu itu sama sekali nggak nyangka ya Mas ya. Jadi saya malah kaget karena Pak Ferry bilang besok giliran Mbak Yati yang berangkat umroh. Gitu. Masya Allah. Saya tuh sebenarnya sudah merencanakan jauh-jauh hari itu menabung untuk berangkat umroh sendiri, mandiri itu lewat asuransi. Tapi ternyata asuransi yang saya ikuti itu bermasalah. Pejuang Langit, cerita Bu Yati yang sempat terkena musibah gagal umroh ternyata kini dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tempat kerja dan atasan yang mengedepankan sifat teladan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini juga terlepas dari amalan, usaha, dan keikhlasannya. Allahu Akbar. Dulu doanya gimana sih? Waktu pas awal-awal itu kan biasanya tantangan di awal tuh berat sekali Bu Haja. Saya yakin, karena di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan pernah sulaya dengan janjinya. Iya. Pasti ditepati. Masya Allah. Karena saya juga pernah tuh Bu Haja. Dulu guru ngaji saya pernah bilang tuh kalau Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Betul. Itu benar Bu Haja? Betul sekali.